Waalaikumsalam. Masuk. Masuk. Oke ya. Sama siapa namanya lupa aku. Maila. Ini Sarah. Nazmi. Nilai di ini juga ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pada baru pulang dari rumah ke sini. Iya, habis keliling tadi. Iya, silaturahmi. Iya. Gimana? Ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan, Ustaz. Oh. Sekalian silaturahmi. Silaturahmi. Iya. Ini dulu. Oh iya. Ada ini. Tak pikir cuman mau makan-makan di sini. Oh, tadi udah kenyang ya? Gimana diskusi apa? Jadi Ustadz, kan sekarang ya lagi Idul Fitri, lagi Lebaran. Sebenarnya arti Idul Fitri itu sendiri itu apa sih Ustadz? Oh, Idul Fitri. Nasmi ini Bandung ya? Iya. Kerasa mudiknya ya. Idul Fitri itu ada yang mengartikan sebagai fitrah, suci, fitri, suci. Ada yang mengartikan sebagai hari berbuka, sebagaimana sabda Nabi bahwa kebiasaan Nabi setiap Idul Fitri itu sebelum berangkat ke masjid makan beberapa butir kurma sebagai penanda waktu puasa sudah usai. Jadi ya lazimnya memang Idul Fitri ini ditandai sebagai sebuah kesucian. Kenapa? Karena kita kan sudah melalui 30 hari 1 bulan penuh berpuasa di bulan Ramadan, di mana bulan yang penuh ampunan. Apalagi kalau misalnya mendapat keutamaan malam Lailatul Qadar, walaupun dosanya sebesar gunung Uhud, Allah ampuni sehingga kita kembali menjadi pribadi yang suci. Amin. Idul Fitri. Itu kan artinya kayak terlahir kembali ya. Berarti umur kita sebenarnya setahun ya, Ustaz. Kan Ganti lagi. Melungsungi kayak ular. Iya. Ganti kulit. Ya, artinya terlahir kembali itu suci, kita terbersih, terbebas dari segala dosa. Kecuali dosa yang berkaitan dengan sesama, dengan teman. Dosa yang berhubungan langsung dengan Allah, insya Allah diampuni dengan amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, insya Allah. Tapi dosa-dosa terkait utang piutang dengan teman ini, misalnya Nasmi punya utang sama Mei, kalau belum dilunasi ya belum selesai. Beda urusan ya sama itu. Beda urusan, selesaikan dulu urusannya. Nah, terus apa silaturahmi itu kan identik sama silaturahmi ya? Itu wajib apa enggak? Silaturahmi itu memiliki keutamaan tersendiri. Silaturahmi itu tidak hanya dilakukan di Idul Fitri. Hanya saja tradisi di Indonesia ketika Idul Fitri ujung-ujung gitu ya, kemana. Kalau yang dari jauh mudik dari kota pulang ke kampung, dari ibu kota pulang ke daerah, itu tradisi, itu mudik itu tradisi. Tetapi silaturahmi itu sendiri tidak hanya dilakukan di Idul Fitri, di luar Idul Fitri juga harus dilakukan. Bahkan Allah sangat membenci orang yang memutuskan tali silaturahim. Silaturahim itu dapat memperpanjang usia. Dalam artian bukan kemudian hidup 100 tahun, ya, tetapi kan ada kenangan-kenangan ketika orang sering silaturahim dan memperbanyak rezeki. Kalau silaturahim kan ada gambarannya, kamu bisnis apa sekarang? Oh, aku bisnis jilbab. Aku mau dong bantu jadi marketingnya gitu kan. Itu hal-hal di keutamaan silaturahim. Jadi nggak hanya di bulan Ramadan, nggak boleh hanya di bulan Idul Fitri. Tapi kebiasaan di Indonesia memang karena yang mudik tadi dari kota ke desa, sehingga silaturahim dilakukan ketika Idul Fitri. Terus Ustadz, kalau misalnya yang dia bekerja kayak misalnya masinis, perawat, gitu kan liburnya nggak nentu ya Ustadz, maksudnya Idul Fitri tetap kerja, itu gimana lebarannya Ustadz? Setengah hari?
Idul Fitri itu yang utama itu kan sholat idnya. Ada yang berpendapat Idul Fitri itu wajib. Ada yang berpendapat sunnah muakkad, sunnah yang mendekati wajib. Ada yang berpendapat sunnah. Jadi bagi yang misalnya bekerja, dinas, kalau misalnya kan ada di kantor biasanya kan ada sholat id bersama. Atau kalau misalnya memang nggak bisa sholat id ya ambil yang pendapat berarti yang sunnah. Jadi tetap dia dapat keutamaan hari raya Idul Fitri. Jadi bukan kemudian ya karena dia ada halangan tidak ikut sholat kemudian tidak mendapatkan keutamaan Idul Fitri. Semuanya dapat bagi mereka yang melaksanakan penuh puasa sebulan sebelumnya, gitu kan. Jadi hari kemenangan melawan hawa nafsu. Kalau misalnya dia nggak pernah puasa, terus ikut Idul Fitri, nah itu namanya apa? Pupuk bawang. Astaghfirullahaladzim. Jadi apa namanya peserta tidak diundang, tapi nggak apa-apa. Gitu. Ada lagi? Ini sih kan biasanya kalau silaturahmi itu kita minta maaf gitu ya. Nah itu misalnya kalau minta maafnya nggak ikhlas gitu, masih punya dendam gitu. Tapi minta maafnya mereka itu kayak formalitas saja gitu. Itu gimana? Minta maaf, saling memaafkan itu tidak kayaknya dilakukan ketika Idul Fitri. Tapi nggak tahu ya kenapa di Indonesia itu Idul Fitri ini apa namanya kalau mau minta maaf nunggu Idul Fitri. Ya, sering-sering ada candaannya gitu. Ya ada candaan, kok Idul Fitri aku jaluk sepuro. Nggak gitu. Maaf-maafan itu dilakukan setiap saat. Ya kalau misalnya mau dimomenkan, iya kalau nyampe Idul Fitri, kalau enggak. Nah, Tapi kalau karena adanya tradisi itu bersepakat misalnya oke, kita saling memaafkan ya di hari itu ya nggak apa-apa juga. Maka misalnya sudah sepakat oke, kita Nasmi sama Mi kita maaf ya 1 tahun yang lalu anggap sudah kita nggak ada salah, kita tidak ada saling tuntut kelak di akhirat atas kesalahan dan kekhilafan kita saling maafkan, kita mulai dari nol misalnya kesepakatan itu, maka secara hukum juga dosa di antara keduanya yang berkaitan antar keduanya itu juga dihapus karena sudah ikhlas tadi, sudah ada kesepakatan untuk saling mengikhlaskan kesalahan ataupun dosa-dosa yang dibuat oleh keduanya, maka Allah akan memaafkan itu. Ustaz, kalau misalnya saya pergi merantau ke Korea misalnya, karena nggak ada muslim, tetangga saya nggak ada muslim, nggak ada masjid juga jauh. Terus apakah saya boleh sholat id sendiri atau sebaiknya tidak dilakukan? Sholat id itu berjamaah. Kenapa? Karena ada khutbahnya. Ada khutbah sholat id. Dicari pasti ada kan. Mudah-mudahan ada. Mau jadi TKW kan? Idol. mau ngejar idola. Oh, ya di Korea. Cari yang Timur Tengah. Jangan yang kalau Korea artis Korea. Cari yang lain aja lah. Biar ada tempat untuk sholat. Terus Ustaz, kalau misalnya mereka udah Gimana? sepakat untuk ya saling memaafkan, tapi tiba-tiba di salah satu pihaknya nyeletuk yang bikin sakit hati lagi nih Ustaz, Ya, tanpa buku baru. tanpa sengaja tuh. Itu gimana Ustaz? Ya buku baru. Tetap dicari. Ya buku baru gitu. Udah buku baru, bikin catatan baru. Kan yang lalu-lalu. Kan ini nunggu lebaran lagi enggak makan. Setahun nunggu 1 tahun. Kontrak 1 tahun. Udah lagi. Kalau misalnya yang merantau tadi Ustaz, dia itu tidak punya tetangga yang muslim itu, misalnya. Kalau dia bersilaturahmi dengan non-muslim yang ada di tetangga-tetangganya itu apa tetap diartikan sebagai Islam? Ya nggak apa-apa, kan memang kita harus berbuat baik pada siapapun. Islam kan rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada seluruh alam, memberikan kebaikan pada seluruh alam. Kita menjaga kebaikan, menjaga hubungan baik dengan tetangga itu wajib hukumnya. Bahkan saking wajibnya, saking
karena saking perintah untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga ini, bahkan sampai ada prasangka kira-kira tetangga ini nanti akan dapat hak waris dong. Sampai ada prasangka begitu. Walaupun badannya juga tidak. Sampai di awal-awal perintah untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga, sampai di kita tetangga ini akan mendapatkan hak waris. Saking pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Baik itu muslim ataupun non-muslim. Wajib menjaga hubungan baik. Jadi nggak perlu pilih-pilih kemudian yang satu disalami, yang satu enggak. Tapi jangan kemudian diajak juga, ayo ke masjid, kamu ke masjid. Kan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Gitu. Gimana? Nah, terus saya ini nyeletuk aja sih, kenapa ya Lebaran tuh identik sama opor sama ketupat itu? Kenapa nggak seblak, sate gitu? Ya itu kan tradisi Jawa, opor, ketupat itu kan filosofis banget gitu kan. Ketupat itu kan mengaku lepat, ada yang menafsirkan begitu. Jadi ketupat itu juga kan dibelah itu makannya. Ada yang menganggap bahwa setelah melakukan Idul Fitri ini, puasa sebulan penuh, ketika dibelah, jiwa kita ini menjadi putih. Seperti putihnya beras, nasi di dalam ketupat. Dicampur dengan santan, makanan-makanan khas. Itu tradisi-tradisi yang ada di Jawa. Kenapa kok nggak kebuli? Dan di Arab. Yeah. Kalau di sini kan opor, santan, ya makanan-makanan kayaknya nyindir kalian. Nggak ada opor emang di sini. Ibu soalnya lagi silaturahim ke rumah saudaranya. Ya emang di sini nggak ada opor, aduh, nyindir. Udah kenyang kok. Ibu lagi ke rumah saudaranya, ke rumah kakaknya soalnya. Saya mewakili teman-teman mau ucapin minta maaf Ustaz apabila selama kelas kami ada salah-salah, mungkin terlambat atau ada salah-salah kata. Kebanyakan nanya gitu. Ya, sama. Semoga di bulan Syawal ini dosa-dosa yang berkaitan antar saya dan Anda, Allah hapuskan. Sehingga kelak di akhirat tidak ada lagi tuntutan terkait dengan kesalahan dan khilaf di antara kita. Jangan sampai di akhirat nanti kita ada beban dosa yang belum termaafkan di antara kita berdua, di antara kita, saya dan Anda semua. Itu ya, sepakat ya? Sepakat, kita insya Allah yang menjadi saksi terkait dengan kesepakatan kita bahwa kita saling mengikhlaskan untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan di antara kita selama berinteraksi. Itu aja. Mau menuju kemana ini? Lanjut cari angpau. Ke rumah yang lain, dosen lain. Iya. Ya, angpau silakan. Enggak mau dulu. Kayak enggak mau. Biasanya ada sih. Yang ini kalau nggak WA dulu mau ke sini. Itu Jadi kan spontan sih. nggak taunya nanti kalau WA dulu kata siapin opor dulu biar nggak ada sindiran-sindiran. Maunya es blewa sih. Iya dah kalau mau lanjut. Ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ustaz. Ya, silakan.